Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahayu Anissa Aprilianti Suryanto, mahasiswa Prodi Perjalanan Wisata tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan outline dari artikel yang berjudul Pandemics, Tourism, and Global Change Rapid Assessment of COVID-19. Ini adalah artikelnya. Setelah melihat video tadi, apa yang kalian pikirkan? Betul, pariwisata mengalami dampak yang cukup signifikan akibat dari COVID-19 ini. Tempat wisata yang biasanya tidak pernah sepi pengunjung, namun akibat pandemik ini tidak ada pemasukan di objek wisata, UMKM, sampai ke pelaku pariwisata. Maka dari itu, yuk bahas lebih lanjut. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Virus ini juga masih berhubungan dengan munculnya SARS dan MERS yang sempat muncul beberapa waktu lalu. Berdasarkan penelitian, virus ini dapat menyebabkan kematian. Pasien yang terkena dan sembuh dari penyakit ini juga mengalami kerusakan permanen pada paru-paru dan antibodi. Pada awal Januari 2020, coronavirus pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Ya, sampai sekarang belum ditemukan vaksinnya. Pada 15 April 2020, dikonfirmasi sebanyak 2 juta orang yang terkena virus dan tersebar lebih dari 200 negara. Namun, jumlah kasus yang sebenarnya belum diketahui pasti karena terbatasnya alat pengecekan dan minimnya tenaga medis. Akibat virus ini menyebabkan beberapa pihak yang dirugikan, seperti sistem pariwisata yang berhenti dan berdampak kepada beberapa aspek. Pandemi pariwisata dan perubahan global. Pariwisata global telah terkena berbagai krisis di masa lalu, seperti serangan teroris, SARS, krisis ekonomi global pada 2008, 2009, dan MERS. Dari dahulu, sektor pariwisata global memang sudah mengalami krisis utama. NPI juga diterapkan untuk mengurangi COVID-19, misalnya karantina, pembatasan perjalanan, dan isolasi yang mengurangi jumlah korban sebesar 50%. Banyak sekali berita yang beredar tentang dampak pariwisata akibat COVID-19. Berikut pembahasannya. COVID-19 dan pariwisata. COVID-19 merupakan virus yang tidak menular, berbeda dengan berbagai pandemi yang telah terjadi dalam 40 tahun terakhir. Namun, COVID-19 sangat mempengaruhi ekonomi global, khususnya bidang pariwisata. Dampak yang diamati. Pandemi menyebabkan kedatangan wisatawan internasional akan menurun 1-3% menurut UNTWO. Dampak krisis pada sektor pariwisata pada 26 Maret 2020, 65% bisnis pariwisata kesulitan membayar faktur dan mengakibatkan para pekerja untuk cuti, PHK, atau tidak dapat bekerja akibat dari jarak sosial. Penerbangan merupakan alat transportasi yang digunakan oleh wisatawan untuk pergi ke suatu daerah ataupun tempat wisata. Namun, akibat dari virus corona ini, penerbangan mengalami kerugian sebesar 207 miliar rupiah. Sektor penerbangan yang turun sampai 38%. IATA memperkirakan bahwa pendapatan penumpang kilometer atau RPK akan minus 38% lebih rendah pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Akibatnya, penerbangan di 15 bandara ditutup, termasuk penerbangan domestik maupun internasional. Akomodasi khususnya hotel juga terkena dampak dari COVID-19. Sebanyak 1.174 hotel di Indonesia terpaksa ditutup. Lalu, seperti yang ada di artikel ini, disebutkan bahwa pegawai hotel dicutikan dan tidak digaji sampai waktu yang tidak ditentukan. Sektor akomodasi. Dengan sebagian besar hotel ditutup atau mengalami angka pariwisata yang jauh lebih rendah. Seperti artikel tersebut, COVID-19 juga mempengaruhi MICE.
Banyak acara yang ditunda dan tidak sedikit acara yang dibatalkan akibat dari COVID-19 ini. MICE dan acara olahraga. Semua acara yang melibatkan banyak orang seperti kelompok-kelompok orang, konser, pertemuan konferensi, olahraga, dan acara keluarga dibatasi. Banyak sekali pihak yang dirugikan pada saat pandemik ini. Salah satunya adalah restoran. Seperti artikel tersebut yang berjudul ada 50 restoran terbaik Asia yang terpaksa ditutup karena lockdown dan karantina. Banyak restoran yang tutup sementara dan berakibat cukup buruk pada pengiriman dan suplai bahan makanan produsen pada restoran. Restoran. Banyak tempat kecil seperti kafe mungkin telah memutuskan untuk tetap tutup karena berkurangnya arus pelanggan tidak memungkinkan untuk beroperasi pada nilai tambah. Kapal pesiar merupakan alat transportasi penting dalam berwisata. Seperti yang kita lihat, banyak kru kapal yang dipulangkan karena tidak adanya operasi kapal pada saat pandemik ini. Kapal pesiar. Kapal pesiar tidak mungkin dapat berlayar lagi sebelum vaksin ditemukan, atau kecuali penumpang dapat diuji sebelum naik. Implikasinya bagi masa depan pariwisata. Pada saat pandemi COVID-19 ini, mempertimbangkan rantai nilai ekonomi global dan peran spesifik pariwisata. Intinya, COVID-19 tidak hanya menurunkan perekonomian saja, tetapi juga menurunkan kegunaan transportasi dan wisata. Virus ini menyebar dengan cepat di wilayah Wuhan, yang pada sebelumnya sempat diabaikan oleh para pemimpin politik dunia bagian lain. Namun ternyata virus ini menyebar dengan cepat ke berbagai dunia. Negara di seluruh dunia melakukan isolasi, karantina, memberhentikan atau menutup sementara sektor pariwisata untuk mengurangi jumlah korban yang terkena virus COVID-19 ini. COVID-19 memberikan pelajaran yang mengejutkan bagi industri pariwisata, pembuat kebijakan, hingga peneliti pariwisata dalam dampak perubahan global. Tantangannya sekarang adalah belajar secara kolektif dari tragedi global untuk mempercepat transformasi pariwisata di masa yang akan datang. Baik teman-teman, semoga informasi yang sudah saya berikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang pariwisata di tengah pandemik ini. Semoga dunia pariwisata bisa kembali seperti sedia kala. Terima kasih semuanya. Dah. Terima kasih.